Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Hasan, dan ini adalah sebuah presentasi dengan tema presentasi Zen. Ini adalah sebuah presentasi cuma menggunakan prinsip-prinsip presentasi Zen dalam bukunya Gardner Notes, Presentation Zen. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu presentasi? Jangan-jangan masih belum tahu apa itu presentasi. Nah, jadi presentasi itu adalah komunikasi terpadu atau materi yang disampaikan melalui secara verbal maupun audio maupun juga emosi dan juga secara gambar, ya secara visual. Nah, jadi presentasi itu adalah komunikasi terpadu, teman-teman. Habis itu, presentasi itu juga harus menginspirasi orang, teman-teman. Dan juga harus bergerak. Jangan bikin audiens kita itu bosen. Hantem aja mereka. Nah, jadi presentasi itu pokoknya jangan bikin membosankan. Gimana caranya dibikin menarik, teman-teman? Nah, jadi itu sebenarnya udah ada perkataan nih, bahwa 90% itu slide presentasi kita itu sebenarnya menyebalkan. Sebenarnya 95% presentasi itu sangat menyebalkan, emang benar. Bahkan orang yang pernah menduduki posisi penting di Apple, Gai Kawasaki, juga mengatakan seperti itu. Coba kita buktiin yuk. Teman-teman pernah nggak lihat presentasi seperti ini? Anda pernah bikin ini di kelas mungkin sering? Atau mungkin seperti ini? Nah, ini akibatnya kalau misalnya gitu terus, teman-teman. Ada yang tahu kenapa? Audiensnya jadi seperti ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena membosankan ya. Mau lagi? Kira-kira yang bosan itu gimana sih? Nah, ini nih. Salah satu yang bikin bosan juga, teman-teman. Bak rumah susun. Jadi udah ada bab, subbab, bab, sub-subbab. Nah, kayak gitu-gitu, teman-teman. Ini aduh, kebanyakan teks, teman-teman, dan ada gambarnya sih, cuma nggak mendominasi gitu. Dalam presentasi itu, karena pada salah satu buku Multiple Intelligence itu visual itu ditekankan. Nah, dalam presentasi itu 80% visual itu mendominasi presentasi. Sedangkan sisanya itu teks, teman-teman. Sedangkan ini kebalik. Teksnya itu lebih dominan daripada gambarnya. Gambar itu cuma segini doang. Nah, oke, cukup ya. Oke. Tak seorang pun tertarik pada sesuatu yang membosankan. Ini kata Dr. John Medina dalam Brain Rules. Nah, maka tadi akibatnya itu audiensnya itu pada boring kan, pada bosen. Salah satunya juga dari film ini nih. Habis itu, kalau mempresentasikan sesuatu ke temen atau ke partner atau siapapun ya, kalau bosen gitu-gitu terus ya partnernya juga bosen. Bahkan Bill Gates pun pernah melakukan mistakes atau kesalahan, di mana dia tuh banyak banget menggunakan teks di sini sama gambar gitu. So please, let's stop design presentation like it's 90s. Oke, jadi Bill Gates nih sempet ngasih presentasi yang salah nih. Jadi apa tuh namanya? Ini presentasi yang dia itu mengerti, tapi mungkin banyak orang yang nggak ngerti. Lalu coba kalau begini, ada perbedaan mencolok nggak sama yang tadi? Contoh-contoh yang saya kasih, pasti ada dong. Nah, beberapa nih terdapat kekeliruan umum. Nah, teman-teman pasti sering mendominasikan power of paragraph. Jadi seperti ini, teman-teman. Di presentasi teman-teman ini, teman-teman mematokkan poin-poin penting sih emang. Poin-poin penting dari makalah misalnya, untuk di PowerPoint. Coba kalau teman-teman perhatiin, ini namanya the power of paragraph, power paragraph.
Dan ini teksnya masih cukup banyak ya kata-katanya. Dan lanjut lagi, bullet minded, seperti biji-biji ini, buletan. Lalu bak rumah susun seperti yang tadi saya singgung. Nah, nambah lagi anaknya, nambah lagi anaknya. Lalu ada juga yang seperti bendera kaum LGBT, bak pelangi ya. Nah, ini sebenarnya kesalahan umum sih teman-teman. Kalau misalnya kita update mengenai presentasi, sebenarnya tuh ada yang terupdate gitu. Oh ya, sebenarnya ini juga materi yang cukup lama sih, cuma masih efektif jauh ini. Nah, teman-teman juga pakai tergantung pada template. Karena dikotak-kotakan oleh template, tahu rumit juga. Speaker terkenal, presenter terkenal pun nggak pernah melakukannya. Coba kita lihat Steve Jobs, almarhum. Nah, dia cuma menggunakan beberapa slide gambar, seperti bezel ini nih. Telepon, lalu iPod, lalu internet. Bahkan kata-katanya pun singkat. Nah, ini dari gambar-gambar ini kita bisa explore lebih jauh. Dan ini juga mengasah skill presentasi kita, teman-teman. Nah, bahkan CEO Nokia juga ada kata-kata terkenal ya. Kita nggak tahu kenapa kita kalah gitu. Karena mereka tuh, Nokia tuh nggak adaptif gitu sama perkembangan zaman. Kenapa? Karena kredibilitas sama kreativitas presenter, teman-teman. Nah, jadi karena kita mematokkan gambar, jadi kita bisa explore lebih jauh gambarnya itu seperti apa. Kalau misalkan kita kotak-kotakan seperti template tadi, atau mungkin bullet tadi, bahkan teks-teks kita, ya jadinya kita nggak bisa explore kreativitas sama kredibilitas kita, teman-teman. Terus yang kedua, ini yang paling penting, awal-awal yang sempat saya singgung. Perhatian, minat, dan sama pemahaman audiens yang paling penting. Makanya kalau kita pakai teks-teks seperti tadi, ya audiensnya jadi boring, bosen. Nah, ini nih, salah satu ciri-cirinya nih. Otak itu tidak akan bekerja ketika bosan. Nah, kalau misalkan kita bosan dengan presentasinya, pasti audiens tuh pada main HP, atau mungkin baca-baca buku, padahal di balik bukunya ada HP. Nah, itulah teman-teman. Jadi ya kita tetap menghargai, cuman kita nggak merhatiin gitu. Nah, jadi inilah death by PowerPoint. Right now, someone out there is actually dying from a boring presentation. Hopefully, it's not yours. Ya, diharapkan itu nggak terjadi pada teman-teman semua. Apalagi kalau teman-teman lagi presentasi di kelas dan bosen gitu tiba-tiba audiensnya. Ya kayak disrespect lah dari audiensnya secara kasar seperti itu. Nah, lalu pasti setelah 10 menit nih, perhatian audiens tuh terus menurun. Nah, 10 menit turun, 10 menit turun. Nah, bahkan ya sampai kelar mungkin nggak menghasilkan apa-apa. Jadi cuman datang, duduk, store muka, mungkin nyeduh kopi dulu, atau habis itu keluar udah. Kayak nggak ada ilmu yang didapat gitu. Nah, bahkan John Medina dari Brain Rules juga mengatakan bahwa penglihatan mengalahkan semua indera lainnya. Karena ya kita melihat sesuatu dari mata dulu kan, lalu kita baru bisa berpikir, lalu kita baru bisa merasakan. Karena kita harus melihat kenyataannya dulu gitu loh. Baru beberapa indah lainnya tuh menyusul. Nah, orang tuh lebih baik belajar dari gambar dan kata-kata daripada sekedar kata-kata saja. Nah, ini gambarnya kan ada kan nih gambaran nih. Dan ini ringkas, padat, dan jelas. Seperti gambar di sini. Nah, semakin visual presentasi Anda, semakin mudah orang mengingat. Dan lebih penting lagi, mereka akan mengingat Anda. Nah, kalau misalkan presentasinya berkesan, bahkan PowerPoint-nya nggak diingat.
orangnya pun juga diinget. Kalau misalkan presentasinya lupa, oh ini yang presentasi keren waktu itu ya, presentasi yang saya ingat nih terakhir gitu. Nah terus gimana sih solusinya teman-teman kalau misalnya kita masih stuck di 90s presentation dan nggak update kekinian, mungkin belum update. Berpikirlah out of the box. Nah, seperti Elon Musk, misalkan dia punya 100% penghasilan, 50% itu untuk investasi di dunia, dan 50%-nya investasi di Mars. Nah, jadi siapa sih yang mikirin bakal keluar ke Mars gitu loh. Nah, dengan salah satunya mikir out of the box, lihatlah Elon Musk sekarang, Elon Musk. Dia jadi orang terkaya nomor 1 di dunia, dan dia juga benar-benar banyak mikir out of the box. Out of the box tuh mungkin nggak dari awal lahir ada ya. Cuman itu bisa dilatih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya talenta berpikir out of the box, kalau nggak dilatih ya percuma. Jadi kuncinya yang pertama itu, teman-teman harus out of the box dari gambar. Lalu simple, to the point, jelas, dan memperkuat makna teman-teman. Nah jadi sederhana aja tampilannya. Nah sederhana seperti tampilan dua orang ini nih. Nah ini di film Bad Genius ya. Dan ini to the point. Kalau misalkan teman-teman nonton film Bad Genius, ini dia lagi ngapain? Dia lagi nyari insight out of the box, gimana caranya cheating anti mainstream gitu loh, dengan cara pakai kode-kode piano. Nah ini jelas memperkuat makna teman-teman. Jadi dengan direpetisi, klien-kliennya ini, saya lupa nih nama pemeran utamanya. Klien-kliennya ini pada ngikutin nih kode-kodenya gimana. Akhirnya kliennya dia, termasuk dia nih, lulus dengan nilai memuaskan. Ini film joki bagus juga sih. Nah ini kuncinya teman-teman di slide ini. Pilih satu topik, identifikasi satu gagasan kunci untuk slide, dan pilih serta tentukan visualisasi. Nah jadi kalau misalkan dalam satu slide kita pilih satu topik misalnya, itu topik, judul, lalu kita pilih slide yang berkaitan dengan judul, lalu identifikasi satu gagasan kunci yang berkaitan dengan slide itu. Misalnya slide-nya tentang orang mikir. Ya udah, kita pikir kata-kata kunci atau keywords untuk gambar itu apa sih? Nah, terus visualisasinya. Nah, ini orangnya seperti ini nih. Jadi ya ini kalau misalkan cuma ditulis berpikir, ya gambarnya orang lagi mikir gitu. Nah, seperti ini nih. Ya ini cuma menampilkan apa itu presentasi. Nah, orangnya lagi presentasi. Ini menggambarkan kalau orang itu lagi presentasi. Teksnya nggak banyak dan ini simple. Nah, ini ada prinsip juga, namanya prinsip sukses. Nah, cuman sebelum menjelaskan prinsip sukses, saya ingin menjelaskan prinsip umum slide presentasi. Dan ini slide tambahan ya. Slide tambahan yang saya temu di SlideShare. Nah, ini powerful point, tips merancang dan membuat slide presentasi efektif dan memukau. Oh ya, tadi Zen Principle itu atau presentasi Zen ini dapatnya dari buku Gar Reynolds ya, kalau teman-teman tahu. Nah, Gar Reynolds ini memaparkan 7 prinsip presentasi slide. Nah, mulai dari sinyal to noise ratio, prioritas gambar, ruang kosong, kekontrasan, kesejajaran, kedekatan, dan repetisi. Dan prinsip ini bisa teman-teman ikuti. Nah, jadi sinyal to noise ratio. Nah, perbandingan antara yang penting dan yang tidak penting, buang yang tidak penting. Jadi yang penting itu dipertahankan, yang gak penting itu dibuang. Ya ini sama baiknya kayak ambil baiknya, buang buruknya teman-teman buat kejadian apapun.
Nah ini misalnya presentasi zaman dulu nih mungkin 90s. Nah ini setelah hijrah, ini jadi di upgrade gitu. Nah dia ini didominasi gambar, bahkan ada orang nyepeda itu. Nah ini just diagram saja gitu. Jadi ini poin-poin pentingnya teman-teman. Lalu efek prioritas gambar. Slide presentasi lebih visual daripada sekedar kumpulan teks belaka. Nah ini salah satu contoh presentasi 90s ya, ala-ala 90s. Jadi gambarnya kecil, terus teksnya kecil, terus masih pakai bullet dan ya nggak menarik lah. Nah ini kalau misalkan dialihin ke Zen Principle ya, jadi ini setelah hijrah gitu. Lalu yang ketiga, penting sekali menyisakan ruang kosong. Kesalahan terbesar kita adalah gatal untuk menempatkan apapun di setiap inci bingkai slide presentasi. Jadi kita nggak ngasih napas gitu untuk slide-nya itu loh. Nah ini nih misalnya, seperti yang tadi saya bilang juga, ada baletnya, terus gambarnya masih, presentasinya masih kecil. Gimana kalau kita rubah? Jadi menarik kan? Nah lalu yang keempat, pastikan kontras. Jika semua dianggap penting, maka tidak ada yang penting. Tonjolkan hal itu. Kontras adalah solusinya. Nah, seperti ini nih. Kayak misalnya judul sama background itu nyaru gitu loh. Kayak ini bacanya apa sih gitu. Ini dibacanya apa gitu. Nah, bahkan ada yang meram-meram dulu gitu. Atau mungkin maju. Nah, dengan adanya kontras ini, bahkan dengan ringkas dan jelas, teman-teman menampilkan sesuatu yang menarik gitu loh. Bahkan tulisan kontrasnya ini beda gitu sama tulisan without sama you're dead. Karena ini keywordnya teman-teman. Lalu dekatkan proximity dan sejajarkan alignment. Jadi kedekatan dan kesejajaran membuat slide presentasi Anda indah dan bermakna. Nah, ini misalnya teman-teman. Ini misalnya judul ya teman-teman. Ini judul. Coba dibandingkan dengan ini. Nah, itu udah ada kontras, terus udah ada poin teksnya, terus lalu dibikin menarik. Bahkan ini main font juga ya. Nah, satukan dengan repetisi. Repetisi memberikan kesan penyatuan terhadap hal-hal yang senada. Nah, jadi pentingnya repetisi, pengulangan, teman-teman. Nah, ya, ini kita balik lagi ke sukses. Jadi, sukses itu S-nya itu simple, sederhana. Ya, kita buat sederhana aja seperti yang saya tadi jelaskan. Seperti minimalisir kata, presentasi 20:80, kita dominasi oleh gambar, kita didominasi oleh gambar. 80-nya gambar. Lalu yang kedua, unexpected, atau memberikan efek kejutan. Ya misalnya teman-teman kayak ngasih gambar yang memukau gitu loh. Jadi yang gambarnya itu udah relevan, terus gambarnya mungkin bikin teman-teman ketawa atau mungkin teringat sesuatu karena pernah menyaksikan gitu. Kayak tadi saya ada gambar Bad Genius atau film La La Land kan. Terus teman-teman mungkin wah ini menarik nih, jadi unexpected gitu. Lalu konkret. Nah jadinya ini apa tuh namanya, menggambarkan dalam bahasa manusia gitu, bahasa yang konkret. Bukan bahasa yang kejauhan, jadi bahasanya bahasa umum. Lalu kredibel itu bisa dipertanggungjawabkan dan didukung dengan logika, analogi, perumpamaan, lalu peribahasa, fakta, dan data gitu.
Lalu yang kelima, melibatkan emosi, teman-teman. Jadi untuk audiens semua, kalau misalnya harus melibatkan emosi, emosi juga gimana caranya kita memikat emosi gitu. Kayak misalnya presentasi motivator ya, kan itu melibatkan emosi ya. Nah jadi apalagi kalau ditambahin pakai Zen Principle di presentasinya, makin nangkap lagi gitu. Emosinya dapet, daya ingatnya dapet, daya visualnya, terus kreativitasnya dapet, public speakingnya dapet, ya benar-benar out of the box gitu. Nah yang abis itu yang terakhir stories, teman-teman. Nah jadi ini mengalir dari hati gitu. Misalnya percaya diri aja gitu, karena kita udah memahami PowerPoint-nya menarik untuk kita bikin gak tergantung sama template, out of the box, dan ini karena bidang dan pengalaman. Percaya dirinya bukan karena hiperbola ya. Nah jadi ya itu saja sih presentasi dari saya. Saya Umar Hasan, pamit undur diri. Thank you dan sampai jumpa. Bye.